Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai meringkas dan menyimpulkan sebuah berita. Yang pertama itu bagaimana cara meringkas berita. Cara yang pertama adalah mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokoknya. Yang ketiga, menyimpulkan kembali secara lengkap dan juga ringkas. Perhatikan cuplikan berita berikut ini dengan baik. Ringkasan dari berita tersebut adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan kata-kata akhir dari suatu uraian. Ketika membuat kesimpulan harus memuat unsur adiksimba. Sedangkan tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu ucapan yang isinya berupa kritikan dan juga sebuah komentar. Dalam menanggapi berita, biasanya tanggapan ini berupa isi beritanya dan juga mengenai kebahasaannya. Bagaimana nih teman-teman? Sudah cukup jelas belum dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Ibu ulangi lagi ya. Jadi, ketika kalian ingin meringkas sebuah berita, ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu, kalian harus baca atau simak berita tersebut dengan baik dan juga teliti. Yang kedua, kalian tentukan unsur adiksimba. Masih ingat dong adiksimba itu apa aja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah membuat ringkasan dengan jelas dan juga ringkas. Nah, sedangkan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Jadi, ketika kalian ingin membuat kesimpulan itu, jangan melupakan unsur adiksimbanya. Karena unsur adiksimba ini adalah unsur yang paling penting ketika kalian membuat sebuah kesimpulan berita. Nah, sedangkan yang terakhir adalah tanggapan. Tanggapan ini merupakan sambutan terhadap suatu uraian yang isinya berupa komentar dan juga kritikan. Nah, dalam berita ini biasanya yang diberikan tanggapan atau kritikan itu adalah dari segi bahasanya dan juga dari segi isi berita. Nah, Bu, gimana sih contohnya? Contohnya dari segi bahasa dulu ya. Misalnya nih, penulisan gaya bahasa dalam berita tersebut masih menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan bahasa baku. Nah, itu adalah contoh dari tanggapan sebuah berita mengenai gaya bahasanya. Nah, sedangkan dari isinya tuh seperti apa, Bu? Misalnya berita tersebut harus di cross check lebih dalam lagi. Apakah berita ini benar atau tidak? Nah, itu adalah contoh memberikan tanggapan dari segi isi berita. Nah, mudah-mudahan
video singkat ini cukup ya untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan jangan lupa berdoa agar virus corona di Indonesia segera berakhir dan kita dapat berkumpul lagi di sekolah tercinta kita. Dadah.